Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fandi. Ini saya akan membuat sebuah video persentase mengenai contoh kasus mata kuliah rekayasa komputasional. Baik, langsung saja kita masuk di penyelesaian contoh kasusnya, yaitu melalui program. Kita masuk di aplikasi. Nah, ini adalah aplikasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan contoh kasus yang ini. Ini adalah contoh kasus yang akan diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi. Yang pertama yaitu di sini sebelum saya lanjut, di sini saya sudah membuat sebuah kelas, yaitu kelas main. Dan kita langsung saja, yang pertama itu start. Kita membuat dulu fungsi scanner. Ini adalah nama variabel. Ini scanner dan kurung. System N. Dan kita tambahkan fungsi ini, itu supaya ketika outputnya kita langsung input dari keyboard. Kemudian selanjutnya yaitu membuat fungsi jumlah data atau ketika kita memasukkan data. Misalnya out ini masukkan data. Sama dengan, nah, kemudian selanjutnya kita buat fungsi integer. int n sama dengan int next. Nah, ini adalah variabel. Nah, kemudian kita masukkan fungsi double. Itu double di sini bernilai true atau true or false, atau 0 atau 1. Misalnya x y, x y. Kemudian selanjutnya kita masukkan fungsi sum. Sum x kita kasih nilai 0 supaya ketika menginput kita menginput dari 1. Dan selanjutnya double sum y sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan sum x2. Misalnya double sum x2. Ada yang error, sum x2 kita kasih nilainya 0 juga.
Nah, kita sudah masuk di sini, yaitu mengimplementasikan fungsi sum, atau kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi fungsi double, terus sum xy sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita buat yaitu fungsi perulangan, yaitu kita gunakan perulangan for, atau integer sama dengan integer, misalnya i sama dengan 0, i lebih kecil n lebih kecil n. Kita keluar dulu ini. I lebih kecil sama dengan i lebih kecil n, kemudian kita tambahkan fungsi i plus plus, agar ketika kita menginput, ketika bernilai true itu akan bertambah 1, ketika bernilai false akan berhenti. Kemudian kita tambahkan out, masukkan nilai, kita itu akan masukkan nilai xi sama dengan, kemudian xi sama dengan in next double, supaya ketika bernilai true. Kenapa next double? Supaya ketika bernilai true akan lanjut. Next double, kemudian kita buat fungsi untuk menampilkan nilai yi, masukkan nilai yi sama dengan in titik next double. Ini error, berarti variabelnya salah. Ternyata sini ini salah ya. Jadi setiap variabel yang digunakan harus sama dengan variabel lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk untuk mengimplementasikan nilai sum. Misalnya sum yang pertama itu ada sum x. Sum x sama dengan di sini kita bisa saja jadi besar. Kemudian di sini sum x sama dengan sum x sama dengan sum x dengan sum x ditambah xe. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi sum
sum Y sama dengan sum Y tambah YI. Kemudian ada sum X2. X2 sama dengan sum X2 ditambah, kita menambah, kemudian kita kali nih XI dengan YI, fungsi kali dengan bintang. Ini adalah fungsi perkalian di dalam pemrograman operator perkalian. X YI. Kemudian sum XY sama dengan sum XY ditambah dan ditambah XI dikali dengan YI. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lanjut untuk yang terakhir, double B sama dengan fungsi N kali sum Y. Sum XY kurang sum X dikali dengan sum Y. Kemudian kita bagi, ini slash adalah operator perbagian, bagi dengan N kali sum X2. Sum X2 misalnya kita kurang dengan sum X dikali dengan sum X. Kemudian fungsi selanjutnya itu fungsi double A sama dengan sum Y kurang B kali dengan sum X dikali dengan sum Y. Karena sum X telah digunakan, jadi kita di sini masukkan atau kita kali sum B dengan sum yaitu variabel ini kita kali jadi sum Y. Kemudian N kali N. Kemudian selanjutnya kita masuk untuk mencetak yang di atas, misalnya nilai sum X sama dengan tambah sum X. Yang selanjutnya
nilai sum Y sama dengan tambah sum Y. Put nilai sum X2 sama dengan tambah sum X2. Kemudian nilai yang kita akan mencetak nilai yang ini, misalnya nilai yang ini lagi, nilai sum XY sama dengan sum Y. Kemudian selanjutnya yaitu terakhir kita implementasikan nilai B dengan nilai A, misalnya nilai B sama dengan tambahkan dengan B. Nilai A. Nah, saya kira inilah programnya. Coba kita lihat dulu di Classroom-nya, apakah sudah benar sesuai dengan contoh kasus yang diberikan. Kita sudah masuk, kemudian kita akan cocokkan dulu yang pertama, yaitu ada start. Ini adalah yaitu red number of data. Ini sudah masukkan jumlah data. Sini nanti kita akan masukkan beberapa jumlah data, misalnya kita gunakan data yang ada pada program regresi linear, misalnya yang tadi. Buktikan hasil outputnya dengan menggunakan data dari contoh kasus pada materi regresi linear. Startnya for yang pertama itu perulangan. Calculate inilah penyelesaiannya, misalnya coba kita ambil nilai yang kita akan input, yaitu nilai yang ini atau nilai contoh kasus. Dan langsung saja kita run atau kita lihat hasil outputnya.
Tunggu. Lama ya. Nah, udah muncul. Pertama itu kita masukkan jumlah data. Jumlah data yang diambil yaitu di sini berarti jumlah datanya ada 12. Jadi masukkan jumlah data 12. Misalnya nilai yang pertama itu ada 6. Oh, di sini menurun berarti kita ganti dulu. Masukkan nilai O di sini. Nah, dan kita coba ulang. Itu yang tadi masukkan jumlah data. Jumlah data itu 12. Data pertama ada 6. Kemudian data kedua ada 5,2. Kemudian data ketiga ada 7. Data 6 ada 5,7. 5,7. 8. 6,1. Ada 9. 6,4. Ada 6. Kemudian ada 5. 8. 5,9. Sembilan 6,4. 9 6,5. Nah, ini adalah hasil terakhirnya. Nilai sumnya itu adalah 90. Kita coba lihat 2,64. 6,69. 6.337. Ini yang pertama itu ada nilai sum yaitu 90. Kemudian yang kedua ada 60, nilai sum X ada 69,5. Ini sudah ada. Kemudian nilai sum X2 ada 690. Kemudian 405. Nah, itulah tadi. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Dan ini adalah kodenya atau aplikasinya. Dan ini hasilnya. Baik, itulah tadi presentase saya mengenai contoh kasus rekayasa komputasional atau membuat aplikasi program regresi linear.
Baik, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.